sinyal. Nah, ini adalah langkah-langkah perancangan filter. Kita ada 4 macam langkah. Yang pertama, kita harus tentukan spesifikasi filter yang dibutuhkan, ya. Kemudian kita hitung nanti koefisien filternya, ya. Apakah Anda mau hitung pakai FIR atau IIR? Jadi hitung koefisien AK dan BK-nya nanti. Kemudian yang ketiga, baru kita realisasikan struktur filter ini, ya, dengan struktur filter yang cocok menurut kita. Nanti ada beberapa, ya, tipe. Kemudian baru kita analisa efek panjang word yang terbatas pada performansi filternya seperti apa. Nah, baru kelima kita implementasikan filternya dalam bentuk software atau hardware. Nah, kita akan lihat satu-satu di sini. Nah, untuk perhitungan koefisien filter ini kita akan bahas nanti, ya, di pertemuan berikutnya. Yang untuk pertemuan koefisien filter ini nanti ada beberapa macam, ya. Ada metode impulse invariant, ada metode transformasi bilinear, dan metode letak pole dan zero. Kemudian ada juga metode window untuk filter FIR, ada metode frekuensi sampling, ada optimal atau algoritma Park-McClellan, dan equiripple linear phase filter. Jadi ada beberapa macam, ya, tidak bisa kita bahas hari ini. Nah, kemudian kita akan lihat yang pertama ini hari ini realisasi dari struktur filter yang cocok, ya. Nah, untuk IIR itu ada 3 bentuk realisasi, yaitu struktur langsung, kaskade, dan paralel. Untuk FIR ini ada struktur langsung, struktur frekuensi sampling, dan teknik fast convolution. Ya, kita akan bahas satu-satu di sini. Nah, kita bahas dulu untuk yang filter IIR. Ya, ada 3 di sini, struktur langsung, kaskade, dan paralel. Nah, struktur langsung itu ternyata ada 2 tipe lagi, ya, tipe 1 dan tipe 2. Kemudian, nah, ini contoh struktur langsung tipe 1. Jadi di struktur langsung tipe 1 ini nanti input XN, input direct digital tadi, itu kita kalikan dengan konstanta A0, A1, A2, dan seterusnya. Kemudian output YN, kalau ada feedback di sini kita kalikan dengan konstanta min B1, min B2, min B3, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan juga pendelay set min 1 di sini, ya. Jadi nanti sesudah keluar dari set min 1 ini kita akan dapat XN min 1. Masuk lagi pendelay berarti kita dapat XN min 2 dan seterusnya. Ya. Begitu juga untuk YN, ya. Di sini YN min 1, YN min 2, YN min 3, YN N min 1, dan seterusnya. Nah, kemudian perlu juga penjumlah di sini, ya. Sesudah kita delay, kita kalikan konstanta, dijumlahkan dengan sinyal XN yang sebelumnya. Begitu juga untuk YN. Nah, persamaan dari struktur langsung tipe 1 kalau kita tulis dalam persamaan beda itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, ada buku yang menyingkat struktur langsung tipe 1 ini dalam satu blok seperti ini. Jadi bagian atas itu kita tulis sumasi AI kali Z pangkat min I. Bagian bawah itu adalah BI sumasi, ya. I-nya 1 sampai N, BI kali Z pangkat min I. Kemudian masukkan ke penjumlah, gitu. Ini untuk menyingkat strukturnya, ya. Nah, ada juga buku-buku yang menuliskan tidak diurutkan dari kiri ke kanan seperti ini, tapi dia diurutkannya ke bawah, ya. Jadi persamaan difference-nya sama, tapi penggambarannya yang diubah. Kalau ini kan set min 1-nya kita taruh dari kiri ke kanan, ya. Kalau ini dari atas ke bawah, gitu.
Kemudian konstanta pengalinya ini kita urutkan di sini. Itu juga untuk YN gitu. Jadi artinya sih sama saja, persamaannya seperti ini ya dalam bentuk matematik, tapi penggambarannya saja yang diubah tata letaknya gitu. Nah, itu adalah struktur langsung tipe 1. Nah, di tipe 2 ini kalau kita lihat tadi dari persamaan YZ per XZ itu adalah 1/1 tambah sumasi BI kali Z pangkat min I dikali sumasi AI kali Z pangkat min I. Maka bagian bawah ini kan kita kali dengan YZ ya. Kemudian yang XZ ini kita kalikan dengan sumasi AI kali Z pangkat min I ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini hasil perkaliannya itu kita bisa tulis dalam bentuk begini ya, Z kali 1 plus sumasi BI kali Z pangkat min I, kemudian XZ nya kalikan dengan sumasi AI kali Z pangkat min I ya. Atau kalau I nya tadi B0 sudah sama dengan 1, berarti nanti YN di sini ya, ini dalam domain Z menjadi domain waktu diskrit, jadi YN min I ya, BI kali Z pangkat min I kali YZ itu menjadi BI kali YN min I, yang ini menjadi AI kali XN min I. Nah, tadi kita akan menuliskan struktur tipe 1 kan seperti ini ya. Nah, idenya itu untuk yang tipe 2 ini kalau kita punya Y per X ya, itu HN kan YN per XN. Nah, kalau di tengah-tengah ini kita sebut WN, maka kita bisa tulis YN per WN dikali WN per XN. Itu hasilnya kalau kita kalikan sama dengan YN per XN. Nah, ini kalau kita tukar tempatnya boleh ya, karena di sini waktu kita kalikan WN per XN dikali YN per WN itu sama saja dengan YN per XN. Nah, ide ini yang digunakan waktu membuat struktur langsung tipe 2. Jadi nanti posisi ini kita tukar tempatnya ya. Nah, ini ke depan, ini ke belakang. Nah, begitu. Jadi struktur langsung tipe 2 itu bentuknya mula-mula seperti ini ya, dengan menukar posisi dari YN per WN dan WN per XN. Nah, tapi ini kalau kita lihat pendelaynya sama ya, di sini WN ini kita delay, di sini kita delay juga, di sini kita delay, di sini kita delay juga, sehingga apakah memungkinkan kalau kita gabungkan gitu, ya. Kita gabungkan sehingga pendelaynya jangan pakai 2 buah tapi cukup 1 saja, karena titik di sini kan sama saja WN min 1 ya, WN kali Z pangkat min 1 itu akan sama gitu. Jadi idenya itu kita gabungkan, nanti kita gabungkan sehingga pendelay yang kita punya itu kita gunakan cukup 1, tidak 2 gitu. Cukup 1 buah kita gunakan pendelay, sehingga nanti yang tadinya pendelaynya ada berapa? Ada 6, kita cukup pakai 3 saja gitu ya. Jadi struktur langsung tipe 2 ini lebih irit ya dari jumlah pendelay.